melalui namanya kompensasi. Jadi kompensasi itu adalah sebuah istilah yang menggambarkan suatu bentuk ganti rugi, ya. Karena kan kita kalau bekerja artinya kita rugi waktu, ya kan? Kita menghabiskan waktu kita untuk kepentingan perusahaan tersebut. Lalu rugi tenaga, ya. Kita capek-capek bekerja untuk kepentingan perusahaan tersebut. Nah, bentuk ganti ruginya itu adalah kompensasi atau gaji gitu ya. Nah, ganti rugi itu bisa berupa ganti rugi barang. Sebuah bentuk kompensasi yang digunakan dalam menunjukkan situasi di mana piutang diselesaikan dengan memberikan barang-barang yang seharga dengan utangnya. Jadi kita melakukan sesuatu hal untuk orang lain dan orang lain yang sudah kita bantu memberikan balas budinya dalam bentuk barang gitu ya. Lalu ada kompensasi untuk psikologi, yaitu pencarian kepuasan dalam suatu bidang untuk memperoleh keseimbangan dari kekecewaan dalam bidang lain. Jadi misalnya kita bekerja dalam suatu, ini biasanya kalau orang-orang yang pekerjaannya itu sesuai dengan hobinya gitu ya. Misalnya seseorang yang hobi masak, nah dia bekerja di dunia dapur. Lalu seseorang yang memang hobi fotografi, maka dia bisa bekerja sebagai seorang fotografer. Jadi selain mendapatkan imbalan dalam bentuk uang, tapi secara psikologis mereka sangat senang menjalankannya karena mereka menjalankan apa yang mereka puas. Seperti itu. Dan yang terakhir yang pasti kita kenal itu kompensasi dalam bentuk finansial atau uang. Ya, yang diberikan kepada karyawan dalam sebuah perusahaan organisasi. Oke, nah ada latar belakang yang melatar belakang kompensasi. Ada 3. Yang pertama teori ekonomi pasar, ya. Itu penciptaan suatu harga upah atau bayaran yang didasarkan pada kekuatan tawar-menawar atau negosiasi antara pekerja, pegawai, dan karyawan buruh. Jadi sebuah perusahaan dan seorang karyawan itu saat menentukan gaji, mereka biasanya akan bernegosiasi berdasarkan dari kekuatan perusahaan untuk membayar dan keinginan karyawan untuk dibayar sejumlah sekian ya. Jadi itu adalah teori ekonomi. Jadi tawar-menawar gitu ya, negosiasi. Lalu ada teori standar hidup di mana kompensasi berupa gaji ditentukan dengan standar hidup yang layak mencakup jaminan pensiun, tabungan, pendidikan, tempat tinggal, transportasi dan lainnya. Jadi kita menentukan gaji seorang karyawan memang berdasarkan biaya hidup untuk hidup di kota tersebut. Jadi kita sudah memikirkan untuk hidup di kota tersebut biaya makannya berapa, tempat tinggal berapa, transport berapa. Nah, perusahaan akan memberikan angka gaji yang bisa menutupi semua kebutuhan tersebut. Yang ketiga adalah teori kemampuan membayar. Penentuan besar kecilnya kompensasi yang diberikan itu menyesuaikan dengan tingkat pendapatan dan keuntungan perusahaan. Misalnya kita sudah deal dengan seorang karyawan, tapi kalau ternyata tahun itu perusahaan mendapatkan untung yang sangat besar, maka tidak untuk kemungkinan karyawan akan diberikan bonus. Seperti itu. Tapi mungkin kalau misalnya perusahaan sedang tidak baik-baik saja, maka mungkin bonusnya tidak ada. Seperti itu. Nah, jadi yang paling sering kita temukan untuk kompensasi itu adalah ekonomi pasar, di mana adanya tawar-menawar antara perusahaan dan karyawan ini mau digaji berapa. Ya, seperti itu. Kalau teori standar hidup, saya rasa kalau di Indonesia sekarang sepertinya perusahaan-perusahaan tidak memikirkan standar hidup orang ya. Biarpun sekarang di Jakarta UMR-nya itu mungkin sudah hampir 5 juta, tapi ternyata masih banyak loh orang-orang di luar sana yang digajinya di bawah UMR ya. Jadi kadang-kadang angka UMR dari pemerintah itu hanya sebagai angka saja gitu. Banyak orang-orang yang masih digaji di bawah UMR. Nah,
UMR itu kan sudah dihitung oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar, ya kan? Nah, jadi sebenarnya pemerintah sudah menetapkan teori standar hidup. Nah, masalahnya perusahaan belum tentu menjalankannya. Yang terjadi adalah teori ekonomi pasar, ya saling tawar-menawar. Gitu. Nah, menurut Niti Semito, kompensasi itu adalah balas jasa yang diberikan oleh organisasi kepada pegawai yang dapat dinilai dengan uang dan mempunyai kecenderungan diberikan secara tetap atau gaji gitu ya. Gaji kan diberikan secara tetap setiap bulannya. Menurut Carruth and Hanlogman, itu kompensasi adalah sebagai imbalan atau pemberian yang diberikan kepada seseorang atas pelayanan yang dilakukan, yang mencakup imbalan secara langsung maupun tidak langsung ya. Jadi intinya kompensasi itu adalah imbalan, balas jasa, ganti rugi. Pokoknya kita sudah mencurahkan tenaga dan waktu kita untuk perusahaan, maka ada imbalan dari perusahaan kepada kita dalam bentuk kompensasi. Salah satunya adalah gaji. Ya. Proses kompensasi itu adalah suatu jaringan berbagai subproses yang kompleks dengan maksud untuk memberikan balas jasa kepada karyawan bagi pelaksanaan pekerjaan dan untuk motivasi mereka agar mencapai tingkat prestasi kerja yang diinginkan. Ya, jadi intinya ya sama juga ya. Intinya kompensasi itu adalah balas jasa untuk seorang karyawan. Nah, tapi tambahannya, harapannya kompensasi ini bisa menjadi meningkatkan motivasi karyawan agar bekerja lebih baik lagi. Seperti itu. Nah, pengertian kompensasi kalau dilihat dari sisi pengusaha dan karyawan, ya. Bagi seorang pengusaha, ya, setiap tenaga kerja yang memperoleh pendapatan berupa laba atau dividen dari modal yang diinvestasikannya. Nah, jadi seorang pengusaha juga harus dapat juga harus dapat kompensasi gitu ya, harus dapat ganti rugi. Rugi apa yang dia keluarkan? Dia sudah keluarin modalnya, dia sudah mengeluarkan tenaganya dan lain-lainnya. Nah, kompensasi yang dia terima itu berupa profit atau laba atau dividen, pembagian laba seperti itu. Sedangkan kalau bagi seorang karyawan ya, dengan dia sudah menjual tenaganya mau baik fisik maupun pikiran, dia akan mendapatkan balas jasa sesuai dengan perjanjian ya. Jadi gajinya berapa sesuai dengan perjanjian. Nah, tujuan kompensasi, saya rasa sudah pada tahu lah ya tujuan kita digaji itu apa ya. Satu, untuk mendapat pegawai yang potensial ya. Jadi kita harus berani gaji gede untuk mendapat pegawai yang potensial. Terus untuk mempertahankan pegawai yang berkualitas. Sebagai motivasi bagi pegawai, memfasilitasi dalam rangka pencapaian strategi organisasi, menjamin keadilan dan kebersamaan, dan memenuhi peraturan pemerintah. Ya, kita udah tahu semua lah ya, apa tujuan kita mendapatkan gaji. Nah, jenis kompensasi yang pertama adalah imbalan ekstrinsik ya. Ini bisa berupa uang ya, yang kayak bilang itu berupa uang yang langsung diberikan kepada kita dalam bentuk uang gitu ya, diberikan kepada kita seperti gaji, upah, honor, bonus, komisi, insentif, upah. Jadi itu uang yang langsung diberikan kepada kita. Tapi ada juga uang yang diberikan kepada kita tapi bukan dalam bentuk uang. Bisa dalam bentuk makan, transport, asuransi, jam sostek, pensiun, rekreasi, beasiswa. Yang kita dapatkan bukan uangnya, yang kita dapatkan itu jam sosteknya. Yang kita dapatkan itu makannya, asuransinya, seperti itu. Nah, sedangkan kalau imbalan intrinsik itu adalah contohnya jenjang karir, lingkungan kerja yang nyaman, pekerjaan yang menarik, seperti itu ya. Jadi imbalan intrinsik ini tidak berhubungan dengan uang. Kalau yang tadi berhubungan dengan uang, baik uangnya itu langsung diberikan kepada karyawan atau uangnya dalam bentuk lain seperti makanan, asuransi, dan lain-lainnya. Tapi kalau intrinsik itu tidak berhubungan dengan uang sama sekali.
Dia bentuknya seperti jenjang karir ya. Jenjang karir itu termasuk kompensasi loh, di mana kita bisa meningkatkan karir kita dengan bekerja di sini. Lingkungan kerja yang nyaman, lalu pekerjaan yang menarik, itu semua adalah imbalan juga atau kompensasi. Nah, dasar kompensasi itu ya, berapa sih angka yang diberikan dari perusahaan gitu ya, tergantung berat ringannya tanggung jawab jabatannya, tergantung tinggi rendahnya tingkat pendidikan, tergantung lamanya masa kerja di perusahaan bersangkutan, tergantung tinggi rendahnya nilai jabatan di pasaran tenaga kerja. Dan yang terakhir tergantung kinerja yang dihasilkan oleh kita. Ya, jadi ini semua yang akan menjadi dasar berapa kita akan digaji dan apakah tahun depan gaji kita akan naik atau tidak. Ya, semua berdasarkan dari hal-hal ini. Oke, kompensasi itu dibagi dua langsung ya, tadi yang kita bilang itu kita mendapatkan uang secara langsung atau tidak langsung. Ini berhubungan dengan kesejahteraan karyawan yang tadi saya bilang seperti asuransi, lalu makan, transport dan lain-lainnya. Nah, gaji ini adalah balas jasa dalam bentuk uang yang diterima karyawan sebagai konsekuensi dari statusnya sebagai karyawan yang memberikan kontribusi dalam mencapai tujuan perusahaan. Ya, ini kita udah tahu lah ya, kita bekerja di sebuah perusahaan, kita bekerja untuk membantu perusahaan mencapai tujuan perusahaannya, dan dengan kita bekerja, kita mendapatkan imbalan dalam bentuk gaji. Nah, apa bedanya gaji sama upah? Ya, upah itu imbalan finansial langsung yang dibayarkan kepada karyawan berdasarkan jam kerja, jumlah barang yang dihasilkan, atau banyaknya pelayanan diberikan. Jadi gaji itu diberikan kepada karyawan setiap bulan rutin, ya. Mau karyawan itu bulan itu kerjanya nggak terlalu maksimal atau karyawan itu di bulan itu kerjanya biasa-biasa aja, pasti gajinya akan sama. Mungkin yang membedakan itu bonus misalnya ya. Tapi kalau upah, upah itu dibayarkan sesuai lamanya dia bekerja. Ya, misalnya diberikan sesuai dengan jam kerja. Artinya upah diberikannya itu per jam kerja. Kalau hari ini kamu kerja 8 jam, ya upah kamu 8 jam. Kalau kamu hari ini kerja cuma 3 jam, ya upah kamu 3 jam. Itu upah. Atau berdasarkan jumlah barang dihasilkan. Kalau kamu bisa, contoh nih, misalnya kita mau pemilu misalnya ya. Kemarin ada berita ada sekelompok ibu-ibu yang dipekerjakan untuk melipat kertas pemilu ya. Nah, untuk melipat kertas pemilu mereka dibayar per kertasnya itu kalau nggak salah berapa 100 perak atau berapa gitu. Nah, itu mereka upah. Mereka dibayarkan berdasarkan banyaknya yang bisa mereka hasilkan. Semakin banyak mereka menghasilkan, maka upah semakin gede. Beda sama orang yang digaji. Digaji mau kerja sekeras apapun, pasti gajinya akan sama. Ya mungkin bedanya nanti pada saat penilaian atau bedanya pada saat bonus ya mungkin. Tapi kalau gajinya nggak akan berubah ya seperti itu. Lalu ada insentif. Nah, insentif itu berupa bonus atau tambahan gitu ya. Biasa kita dapat insentif kalau perusahaan dapat untung banyak gitu misalnya. Maka perusahaan mau membagi-bagi untungnya untuk karyawan juga. Nah, itu namanya insentif. Nah, tadi itu adalah kompensasi yang langsung gitu ya kepada kita, diberikan secara langsung. Lalu ada kompensasi yang tidak langsung seperti kesejahteraan ya. Ini biasa dalam bentuk tunjangan hari raya, uang pensiun, dharma wisata dan lain-lain. Nah, tahapan-tahapan dalam menentukan kompensasi gitu ya. Gimana sih cara kita, tahap-tahapan kita menentukan besaran gaji? Yang pertama, kita mengevaluasi setiap pekerjaan dengan menggunakan informasi analisis pekerjaan untuk menjamin keadilan internal yang didasarkan pada nilai relatif setiap pekerjaan. Jadi intinya kita harus melihat dari job desk-nya. Seberat apa sih pekerjaan dia? Nah, kira-kira dengan pekerjaan seberat itu layak gak kalau digaji dengan angka sekian?
Seperti itu ya. Jadi kita menetapkan berdasarkan job desk yang mereka dulu, load pekerjaannya mereka. Setelah kita sudah menilai berdasarkan dari load pekerjaan mereka, nah kita survei ya. Kita survei kira-kira dengan posisi yang sama di perusahaan lain itu gajinya berapa sih? Ya. Jadi kita bisa memberikan gaji tidak terlalu jauh dari harga pasaran. Ya, sama aja kalau kayak kita misalnya mau beli mobil gitu ya. Kita kalau mau beli mobil pasti kan kita survei dulu. Mobil yang merek ini tipe ini berapa? Merek ini tipe ini berapa? Nah, sehingga kita bisa tahu kisaran harga mobilnya dan kita akan membeli mobil tersebut harganya nggak akan jauh. Harganya pasti sekitaran segitu ya. Terus yang berikutnya adalah menilai harga setiap pekerjaan untuk menentukan pembayaran upah yang didasarkan pada keadaan internal dan eksternal. Nah, jadi setelah kita survei di luar, nah kita mau menentukan berapa gaji karyawan kita, ya kita melihat dari value pekerjaan dia. Ya, apakah kalau kita bayar segini ini sebenarnya cukup adil gak sih, cukup fair gak seperti itu? Ya, cukup adil itu bisa kita lihat dari internal dan eksternal. Jangan sampai orang ini posisinya segini, gajinya segini, tapi ternyata ada departemen lain yang posisinya sama, tapi kok gajinya beda jauh, ya, jangan seperti itu. Nah, atau kita melihat dari eksternal, kita bandingkan dengan perusahaan-perusahaan lainnya. Seperti itu. Nah, ada istilah yang namanya UMP atau upah minimum provinsi. Ya, ada UMP provinsi, ada UMR, upah minimum regional. Nah, tapi sekarang UMR itu kalau saya nggak salah sudah tidak ada, sudah digantikan dengan UMP, ya, upah minimum provinsi. Jadi semua orang yang berada di provinsi tersebut harusnya tidak mendapatkan gaji di bawah UMP, harusnya. Tapi faktanya beda cerita ya. Banyak karyawan-karyawan yang masih digaji di bawah UMP. Kenapa karyawannya mau? Ya daripada nganggur, nggak ada kerjaan, saya butuh duit, ya mau tidak mau saya ambil. Ya seperti itu. UMP adalah upah minimum yang berlaku di seluruh kabupaten atau kota dalam satu provinsi. Ya, upah minimum adalah standar minimum yang dipakai oleh para pemberi kerja. Ya, dan UMP ini ditetapkan oleh para gubernur. Ya, nah, sedangkan penyesuaian UMP dilakukan oleh Dewan Pengupahan Provinsi yang kemudian direkomendasikan kepada gubernur melalui Dinas Ketenagakerjaan Provinsi. Sebenarnya kalau kita mendapatkan gaji di bawah UMP, sebenarnya kita bisa aja sih lapor ke Dinas Tenaga Kerja. Tapi nanti dibalikin lagi, lah kamu sudah tahu gajinya segitu, kenapa kamu mau ambil? Ya, itu kan keinginan kamu untuk mengambil. Dan kadang-kadang kalau kita mau melapor ke Disnaker, kadang-kadang kita kalah power dengan perusahaannya. Makanya biasanya di setiap perusahaan itu ada namanya serikat pekerja. Nah, serikat pekerja inilah adalah kumpulan para karyawan-karyawan di perusahaan tersebut. Jadi kalau ada ketidakadilan, maka yang akan memajukan ke Disnaker itu adalah serikat pekerjanya, bukan orangnya. Kalau cuma satu dua orang yang ke Disnaker, biasanya itu akan kalah. Ya, biasa. Nah, ini adalah daftar UMP tahun 2022. Saya belum update lagi nih ya, ini masih 2022. Jakarta di saat itu UMP-nya adalah 4,4. Itu adalah UMP tertinggi di saat itu. Sedangkan saat itu UMP yang terendah itu Jawa Tengah dengan angka 1,8 per bulan. Ya, kadang-kadang kita suka berpikir memang cukup ya dengan menghasilkan 1,8 untuk sebulan gitu. Tapi faktanya cukup. Ya, jadi sebenarnya gaji berapapun kita itu akan cukup. Nah, dulu saya pernah membahas ada yang namanya kebutuhan dan ada yang namanya keinginan. Kadang-kadang yang bikin hidup kita mahal itu adalah keinginan, ya. Tapi kalau kita mengikuti kebutuhan, sebenarnya kebutuhan dasar kita sudah tercukupi.
Karena itulah pemerintah bisa mengeluarkan UMP ini. Karena sudah disurvei, sudah dianalisis berapa sih biaya hidup paling minim untuk tinggal di daerah tersebut. Ya, jadi kalau secara kebutuhan cukup. Secara keinginan itu beda lagi ya, beda cerita. Nah, tapi untuk usaha UMKM itu mereka tidak perlu membayar gaji karyawannya senilai UMP ya. Karena UMKM itu dinilai keuangannya tidak sekuat perusahaan-perusahaan pada umumnya sehingga tidak mampu membayar gaji karyawan UMP. Nah, makanya ada peraturan di mana kalau UMKM ya mereka harus membayar sekurang-kurangnya 50% dari rata-rata tingkat konsumsi suatu wilayah. Nah, tahu dari mana sih angka rata-rata tingkat konsumsi di suatu wilayah? Kita bisa melihat dari Badan Pusat Statistik. Ya, kalau kita ke websitenya mereka, akan ada tuh datanya. Berapa sih rata-rata tingkat konsumsi di Jakarta? Ya, nah tinggal dikalikan 50%-nya saja. Atau metode kedua, ya, UMKM itu harus membayar gaji karyawan 25% di atas rata-rata garis kemiskinan. Jadi tidak boleh membayar gaji dengan angka garis kemiskinan, harus di atasnya dong. Tapi di atasnya cukup 25% saja. Tahu dari mana angka rata-rata garis kemiskinan? Sama, bisa kita lihat di website Badan Pusat Statistik. Ya, setiap daerah punya angka rata-rata garis kemiskinan berbeda-beda. Nah, ini adalah rata-rata tingkat konsumsi di Jakarta, ya di Provinsi Jakarta. Kalau kita lihat di tahun 2021, misalnya saya karena sekarang tinggal di Jakarta Timur, saya akan ambil Jakarta Timur, ya. Nah, rata-rata per bulan orang di Jakarta Timur itu mengeluarkan uang senilai 2.048.309. Sehingga kalau ada UMKM di Jakarta Timur, dia harus menggaji karyawannya paling rendah itu 50% dari angka ini. Jadi minimum gajinya adalah 1.024.000-an. Itu kalau UMKM di Jakarta Timur. Nah, sedangkan kalau kita melihat dari angka garis kemiskinan di DKI Jakarta, ya. Nah, kalau kita lihat itu, misalnya Jakarta Timur lagi deh. Jakarta Timur di tahun 2021, ya, kalau dinyatakan miskin, ya, kalau dinyatakan miskin, kalau penghasilan mereka di bawah 594.849 tiap bulannya. Ya. Jadi kalau penghasilan kita di bawah 594.000 per bulannya, maka kita bisa dikategorikan miskin. Ya, jadi jangan orang suka ngomong, "Ah, dasar lu miskin, lu miskin gini gini gini." Kata-kata miskin itu artinya apa? Nah, kata-katanya miskin itu artinya seperti ini. Kita lihat berapa angka garis kemiskinan di setiap daerah. Nah, itulah kalau kita penghasilan di bawah segitu, baru dikatakan miskin, gitu ya. Nah, kalau pakai metode kedua tadi, ya, artinya UMKM itu harus menggaji karyawannya 25% di atas garis kemiskinan. Ya, jadi 25% dikali 594 ribuan itu ditambah 594 ribuan itu. Kesimpulannya ini ya. Kalau misalnya kita melihat dari angka ini ya, dicarilah mana yang paling besar. Ya. Di sini yang paling besar adalah kalau kita menghitung dengan metode 50% dari rata-rata tingkat konsumsi yaitu 1,168. Artinya
Kalau ada UMKM di daerah Jakarta Timur, dia harus menggaji karyawannya minimum 1,1 per bulan. Ya, itu cara menghitung upah minimum untuk usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Nah, faktor yang mempengaruhi kompensasi itu bisa dari, kalau secara internal ya, kita harus melihat dari budgetnya kita ya. Tentu kita harus menggaji karyawan sesuai dengan budgetnya kita. Jangan sampai lebih besar pasak daripada tiang. Lebih besar gaji karyawan dan biaya lainnya daripada pemasukan. Ya. Lalu faktor yang mempengaruhi adalah hasil diskusi dengan serikat pekerja atau organisasi karyawan. Lalu berdasarkan tadi yang ekonomi ya, berdasarkan penawaran dan permintaan tenaga kerja. Lalu kemampuan dan kesediaan perusahaan, produktivitas kerja karyawan, posisi jabatan karyawan. Hal-hal inilah yang mempengaruhi tingkat kompensasi yang didapatkan oleh seorang karyawan. Sedangkan kalau dari sisi eksternal, yang mempengaruhi nilai gaji yang pasti pertama adanya hukum, ya. Kalau misalnya ada hukum ekonomi, ada undang-undang dan kepresnya, mau tidak mau HRD harus mengikutinya. Lalu kita melihat dari biaya hidup di daerah tersebut. Lalu melihat dari kebijakan pemerintah. Nah, ini salah satunya tadi UMP tadi ya. Lalu berdasarkan dari kondisi perekonomian nasional. Kalau usaha sedang tidak baik-baik saja, maka kita tidak bisa menggaji karyawan yang tinggi. Seperti itu. Nah, mempengaruhi juga loh faktor dari kepribadian pegawai. Ya, kita melihat dari produktivitas kerja dia. Kalau dia rajin, targetnya tercapai terus, pasti dia ada kenaikan gaji. Lalu berdasarkan dari posisi dan jabatan karyawan tersebut. Berdasarkan tingkat pendidikan dan pengalaman kerja karyawan, dan berdasarkan dari jenis dan sifat pekerjaannya. Intinya, asas kita dalam memberikan kompensasi itu harus adil, ya, adil dan layak serta wajar, ya. Jangan memberikan gaji yang tidak layak. Kalau adil itu artinya adalah besarnya kompensasi yang dibayar kepada setiap karyawan harus disesuaikan dengan prestasi kerja, jenis pekerjaan, resiko pekerjaan, tanggung jawab, jabatan kerja, masa kerja, dan memenuhi persyaratan internal. Ya, jangan sampai karyawan yang prestasi kerjanya bagus, capai target terus, tapi tidak pernah ada kenaikan gaji. Ya, itu tidak adil. Nanti ada pegawai yang mikir, ngapain gue kerja capek-capek? Kerja capek-capek aja nggak naik gaji, mendingan gue kerja biasa-biasa aja. Toh gajinya sama. Ya, tidak menjadi motivasi nantinya. Lalu berikanlah keadilan di jenis pekerjaan. Ya, kalau pekerjaannya itu cuma di kantor, duduk di belakang meja, dibandingkan dengan pekerjaan yang mungkin resikonya lebih tinggi, misalnya dia teknisi kapal atau teknisi mesin yang ada resiko dia bisa kecelakaan. Nah, itu harusnya gajinya juga dibedakan. Ya, jadi adil sesuai dengan resiko, sesuai dengan prestasi karyawan. Nah, kalau kita melihat dari asas layak dan wajar, ya, kompensasi yang diterima karyawan itu harus dapat memenuhi kebutuhannya. Pemerintah sudah menetapkan UMP karena pemerintah sudah melakukan analisa dan survei berapa sih angka yang cukup atau minimal untuk bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, kalau pemerintah sudah menetapkan itu, Mbok ya minimal diikuti. Masalahnya masih banyak perusahaan yang membayar gaji karyawan di bawah UMP. Itu tidak layak dan tidak wajar. Ya, seperti itu. Nah, ada lagi perhitungan lembur nih. Ya, jadi ada peraturan pemerintah bagaimana cara menghitung upah lembur. Ya, nah ini saya sudah sebutnya upah. Ya,
karena ini bukan gaji. Apa tadi upah? Upah itu adalah pemberian uang berdasarkan bisa berapa lamanya dia bekerja, berapa banyak yang dia hasilkan, dan lain-lain. Ya. Nah, kalau lembur ini upah. Semakin banyak jam lembur dia, semakin besar juga upahnya. Cara ngitung gimana? Perhitungan upah lembur pada hari kerja. Jadi kalau kita lembur di hari kerja ya, kita kerja misalnya dari jam 8 sampai jam 5 sore. Nah, kalau kita bekerja di atas jam 5 sore, ini yang berlaku. 1,5 dikali 1/173 dikali upah sebulan. 173 itu di mana? 173 itu mungkin perhitungan pemerintah berapa sih hari kerja efektif seseorang dalam 1 tahun. Ya. Nah, ini adalah perhitungan untuk jam pertama. Ya. Sedangkan kalau jam berikutnya pengkalinya bukan 1,5, tapi pengkalinya adalah berapa jumlah jam dia lembur. Semakin banyak dia lembur, maka pengkalinya akan semakin besar. Seperti itu. Sedangkan kalau lembur di hari libur mingguan artinya Sabtu Minggu, dan hari libur nasional, nah hitungannya beda lagi. Ya, kalau kita lembur di hari libur, setiap kita lembur per 7 jam pertama, cara ngitungnya adalah 2 dikali upah sejam. Wah, kalau tadi itu 1,5 kali, ini sekarang 2 kali. Karena kita bekerja di hari libur. Nah, kalau misalnya kita lemburnya itu sampai 8 jam kerja, maka upahnya itu bukan 2 kali lagi, tapi sudah 3 kali. Ya. Terus kalau kita kerjanya lemburnya itu sampai 9 atau 10 jam, lemburnya itu 4 kali upah sejam. Wah, kalau kayak gini orang-orang seneng nih kalau lembur di hari libur. Karena upahnya itu besar. Pertanyaannya, apakah semua perusahaan mengikuti hitungan ini? Jawabannya faktanya tidak. Ya, seperti itu. Nah, tadi itu adalah untuk pekerja yang kerjanya itu 6 hari dalam seminggu. Artinya dia kerjanya Senin sampai Sabtu. Sedangkan kalau karyawan yang kerjanya seminggu 5 hari, Senin sampai Jumat, perhitungannya itu sedikit beda. Hitung-hitungannya sama, formulanya sama, cuma bedanya di jam kerjanya. Dia itu kalau sampai 8 jam itu 2 kali. Kalau yang tadi kan kalau sudah jam ke-8 bisa 3 kali. Kalau ini 3 kali kalau sudah 9 jam. Dan dia kalau sudah 10 sampai 11 jam kerja baru 4 kali. Gitu ya. Oke, selesai materi sore hari ini. Kita belajar tentang kompensasi ya. Jadi itu berupa imbalan atau ganti rugi atas waktu kita, tenaga kita bekerja di sebuah perusahaan ya. Ada berbagai macam kompensasi, ada berbagai macam cara penghitungan kompensasi sampai kita belajar tentang perhitungan lembur ya. Oke, sampai di sini. Sekarang saya buka sesi pertanyaan. Silakan bagi yang mau bertanya. Ya, Bu Lamia, silakan Bu. Ya, sore Pak. Sorry. Saya kalau di Indonesia kan sistem gajinya itu UMR gitu ya Pak. Paling tidak sudah mengcover untuk kebutuhan sehari-hari. Tapi kalau misalkan nih Pak, kayak di negara yang menganut sistem ekonomi kapitalis gitu, misalkan di Amerika, pegawainya contoh dalam pelayanan jasa atau mungkin service ya, contoh kayak
di restoran tuh waiter sama waitersnya aja mereka sangat amat bergantung sama uang tip dibandingkan gaji. Sekitar 15% paling rendah sampai ke atas 15 atau 20%. Kalau kayak gitu berarti pemerintahnya pasti ada plus minusnya. Jadi yang bekerja lebih giat dapat keuntungan dari uang tip. Tapi kan masalahnya uang gajinya aja nggak mengcover untuk kebutuhan mereka, jadi bergantung sama uang tip aja. Nah kalau misalkan di Indonesia sama negara yang menganut sistem ekonomi kapitalis gitu kayak di Amerika, itu sebenarnya kalau di Indonesia diterapkan seperti itu bagaimana ya Pak? Kan itu juga keuntungan buat pegawainya sendiri. Terima kasih. Mungkin bisa dikasih pandangannya. Ya. Kalau di Indonesia sebenarnya seperti halnya dengan orang yang bekerja di dunia sales, ya, sales mobil, sales asuransi, atau kalau kita tahu ada sales MLM gitu ya, sales properti, rumah, apartemen gitu. Semua yang bekerja di dunia sales pasti gajinya kecil, ya. Bahkan gajinya mungkin di bawah UMP, mungkin ya, tapi rata-rata orang sales itu gajinya UMP biasanya. Nah, yang besar itu bukan gajinya, tapi yang besar itu adalah komisi. Kalau tadi Bu Lamia, kalau di sana sebutnya tips, kalau di sini kita sebutnya komisi. Ya, kalau komisi itu berupa insentif yang diberikan perusahaan kepada kita. Tapi kalau tips itu adalah insentif yang diberikan tamu kepada kita. Nah, jadi kalau orang sales saya sebutnya komisi ya. Nah, sebenarnya sistem komisi ini menurut saya itu sangat baik. Kenapa? Karena satu, kalau mereka tidak menjual sama sekali, mereka at least masih mendapatkan UMP, yang mana itu bisa memenuhi kebutuhan minimum mereka sehari-hari. Nah, tapi orang tidak mau dong bekerja hanya untuk UMP aja. Dia pasti akan bekerja sekeras-kerasnya agar mendapatkan komisi yang besar. Kalau orang sales diberikan gaji saja, tidak diberikan komisi, ya, nanti ujung-ujungnya kayak yang saya cerita tadi, dia tidak akan effort terlalu besar untuk menjual. Karena menurut dia, menjual atau tidak sama-sama digaji dan angkanya segitu-gitu aja, tidak ada perubahan. Itu yang bikin orang menjadi males untuk perform. Itulah yang terjadi di orang-orang kantoran, ya. Orang-orang kantoran itu kadang-kadang punya prinsip, ngapain saya kerja kayak orang gila, tapi saya nggak pernah naik gaji. Nah, itu yang tidak boleh untuk orang sales. Jangan sampai orang sales itu kerjanya males-malesan. Kalau orang sales males-malesan, sudah pasti berdampak pada revenue perusahaan, ya. Nah, jadi memang orang sales itu harus diterapkan sistem komisi. Semakin giat kamu bekerja, semakin banyak revenue yang kamu hasilkan, otomatis komisi kamu akan semakin besar. Nah, hal itulah yang diterapkan oleh negara kapitalis seperti Amerika. Mereka ingin masyarakatnya itu memang bekerja itu dengan sungguh-sungguh. Ya, mereka bekerja itu kalau kita bilang mengandalkan tips ya bisa jadi. Artinya semakin rajin mereka bekerja, semakin bagus mereka bekerja, otomatis yang mereka dapatkan juga. Karena semakin bagus mereka bekerja, otomatis tamu pun akan semakin senang. Tamu semakin senang, tamu akan datang terus ke restoran kita dan akan menjadi revenue yang tetap buat restoran. Nah, jadi kalau menurut saya memang beberapa pekerjaan yang merupakan ujung tanduk perusahaan, artinya dengan adanya dia, kalau dia bekerja keras, maka revenue perusahaan akan meningkat. Orang sales mobil semakin keras dia bekerja,
mobil semakin banyak terjual, perusahaan akan semakin untung. Ya, gunting rambut, ya. Orang kalau misalnya melayani gunting rambut dengan sangat baik, tamunya puas, tamu akan memberikan tips yang besar. Nah, dengan tamu puas, dia akan balik lagi dan menjadi revenue tetap buat kita. Nah, makanya dari sisi perusahaan, orang-orang yang merupakan ujung tanduk revenue perusahaan itu memang harus diterapkan dengan sistem komisi atau tips seperti itu. Nah, kalau pandangan saya seperti itu, Bu Lamia. Oh iya Pak, mungkin bisa ditambahkan gitu kalau misalkan nih, kalau di sini ke restoran atau apa gitu, kalau misalkan mewajibkan sistem tip gitu Pak, kalau misalkan di sini diwajibkan, itu gimana menurut Bapak? Cocok nggak kalau buat di sini? Itu kan juga buat mereka juga kan keuntungannya. Betul. Kalau tips itu diwajibkan, menurut saya kalau kita kurang cocok. Kenapa? Tips itu adalah suatu bentuk apresiasi dari tamu atas pelayanan si karyawannya. Kalau misalnya tamu memang sangat puas dengan pelayanannya, tamu akan memberikan tips. Kalau memang dia sangat puas, mungkin tipsnya bisa besar. Ya, seperti itu. Tapi jangan sampai kalau tamu tidak puas dengan pelayanan seorang karyawan dan diwajibkan membayar tips. Nah, itu justru malah akan menghilangkan tamu tersebut. Tamu tersebut akan kecewa dan tidak akan pernah datang lagi. Nah, kalau tamu sampai tidak memberikan tips, artinya itu akan menjadi evaluasi. Apa yang salah? Ya, sehingga yang salah itu bisa diperbaiki sehingga next tamu datang lagi dia lebih puas dengan pelayanannya baru dia akan memberikan tips seperti itu. Jadi kalau menurut saya kalau diwajibkan saya kurang setuju, tapi masyarakat Indonesia harus lebih diedukasi. Harus lebih ada rasa rasa apresiasi. Jadi walaupun orang suka bilang lah, saya kan potong rambut sudah bayar harga potong rambutnya. Kenapa saya harus memberikan tips? Nah, itulah kurangnya edukasi orang-orang Indonesia tentang memberikan apresiasi. Ya, tips itu bukan sekedar kita mengeluarkan uang, tapi kita memberikan apresiasi gitu. Jadi menurut saya kalau diwajibkan kurang pas, tapi lebih diedukasi masyarakat Indonesia untuk lebih menghargai kinerja seorang karyawan. Itu Bu Lamia. Oke Pak, baik. Terima kasih banyak. Terima kasih. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Cukup? Oke, kalau cukup, kelas saya akhiri sore hari ini. Besok kita kelas seperti biasa jam 3 sampai jam 5. Ya. Oke, terima kasih semua. Selamat sore. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Selamat sore. Selamat sore.